Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Meski dalam kondisi pandemi, tetap berada di rumah, stay at home, dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Tentunya kita sering berhadapan dengan berbagai macam teks, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Marilah kita ikuti pembelajaran berikut ini. Kali ini kita bicara soal teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah pembelajaran untuk kelas 11 semester 3. Di zaman ini, bumi terasa semakin tua. Hal ini ditandai banyaknya bencana alam yang menyebar di seluruh dunia. Terlebih, cuaca yang semakin ekstrim membuat kondisi alam tidak bisa diduga. Ditambah dengan perkembangan manusia yang begitu pesat, memunculkan juga berbagai macam fenomena sosial. Seperti halnya yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 yang menyerang di seluruh dunia. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap seluruh lini kehidupan manusia di dunia. Hampir tidak ada negara yang tidak mengalaminya. Indonesia misalnya merupakan salah satu negara yang saat ini berjuang melawan kondisi ini. Pandemi COVID-19 yang mendunia merupakan gejala fenomena alam yang sangat berimbas pada fenomena sosial. Nah, anak-anak, peristiwa-peristiwa alam semacam ini bisa dijelaskan dalam bentuk teks eksplanasi. Konteks kehidupan manusia di zaman ini, alam yang semakin ekstrim beserta dengan peristiwa alam dan sosialnya, itu semua bisa dijelaskan dengan bentuk teks eksplanasi. Kompetensi dasar pada pembelajaran 3.3 dan 4.3 ini adalah mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis, kemudian mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis, kemudian terampil mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulisan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara tuntas. Teks eksplanasi berisi tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Dan peristiwa alam dan sosial yang ada di sekitar kita tersebut mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu, untuk kepentingan apa sajakah teks eksplanasi disajikan? Yang pertama, menjelaskan fenomena alam dan sosial yang sedang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Dan yang ketiga, memberi informasi sekaligus penjelasan kepada masyarakat. Ciri-ciri teks eksplanasi: berdasarkan fakta atau faktual, bersifat ilmiah, informatif, dan berurutan atau sequence. Perhatikan teks berikut ini. Perhatikan teks berikut ini
NASA rilis foto Gunung Anak Krakatau erupsi dari jarak dekat. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Antariksa Amerika NASA merilis gambar Gunung Anak Krakatau saat erupsi pada 12 April 2020 dari jarak dekat menggunakan satelit Terra. Fenomena erupsi Gunung Anak Krakatau berhasil diidentifikasi menggunakan metode operasional land dan multi-angle imaging spektroradiometer. Berdasarkan bidikan kedua metode tersebut, terlihat gumpalan flume fase asap yang menjulang tinggi dan berwarna putih bersih. Menurut NASA, asap berwarna putih itu mayoritas berisi uap dan gas. Lalu muncul juga material berwarna merah yang ditandai dengan infrared signature yang diyakini merupakan batuan cair anak Krakatau. Ahli vulkanologi Goddard Space Flight Center NASA, Verity Flowers, mengatakan satelit Terra pun berhasil mengidentifikasi gumpalan asap yang lebih gelap dan disenyalir mengandung partikel abu. Asap gelap kemungkinan mengandung partikel abu yang lebih berat sehingga jaraknya lebih rendah dibanding asap putih lalu dibawa angin ke udara. Sebaliknya, asap yang mengandung uap dan gas bobotnya lebih rendah dan mengembang dengan cepat di atmosfer, kata Flowers dikutip dari laman resmi NASA seperti dilansir Science Alert. Sebetulnya, tak hanya Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ada 5 gunung berapi lain juga erupsi dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Gunung Kerinci, Pulau Sumatera, Gunung Merapi dan Semeru, Pulau Jawa, Gunung Ibu dan Dukono, Maluku. Ahli vulkanologi sekaligus mantan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Surono, sempat mengatakan bahwa fenomena letusan 6 gunung api di Indonesia itu hanya kebetulan. Selain itu, ada juga fenomena dentuman yang dirasakan warga Jabodetabek usai 6 gunung berapi meletus. Akibatnya, banyak kalangan menilai bahwa dentuman itu berasal dari erupsi Anak Krakatau. Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Bidang Mitigasi PVMBG Wilayah Timur, Devi Kamil Syahbana. Ia mengatakan, ambruknya dapur magma itu biasanya terjadi untuk erupsi-erupsi dengan skala besar. Devi mengatakan erupsi yang terjadi di Anak Krakatau berskala kecil. Perlu diketahui, suara dentuman adalah fenomena yang umum saat terjadi erupsi gunung api. Tidak semua erupsi menghasilkan dentuman, tergantung mekanisme dan faktor akustik. Dentuman sendiri tidak merefleksikan besar kecilnya erupsi, kata Devi. Meskipun demikian, erupsi Anak Krakatau menimbulkan beberapa dampak yang bisa dirasakan warga. Pertama, munculnya bunyi dentuman yang dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat cukup membuat panik bagi mereka. Kedua, munculnya asap putih bersih yang menjulang tinggi sempat menjadi perhatian sekaligus menciptakan kecemasan bagi sebagian masyarakat di daerah tersebut. Ketiga, adanya material yang berwarna merah yang diyakini sebagai batuan cair dari Anak Krakatau itu mampu menarik perhatian mereka sekaligus menciptakan rasa was-was. Keempat, munculnya asap gelap yang jarak luapnya lebih rendah dari asap putih dan asap ini diyakini sebagai abu sempat juga membuat warga ketakutan. Informasi apa sajakah yang terdapat dalam teks tersebut? Untuk mencari informasi terpenting pada sebuah teks, bisa kita lakukan dengan cara mencari ide pokok masing-masing paragraf. Nah, berikut ini adalah informasi terpenting dari teks eksplanasi tersebut. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi karena memenuhi beberapa kriteria.
Pertama adalah faktual. Hal ini ditandai dengan adanya peristiwa aktual, yaitu erupsi Gunung Anak Krakatau. Yang kedua, bersifat ilmiah. Dalam teks tersebut terdapat beberapa peristiwa yang dijelaskan secara ilmiah, misalnya asap putih bersih yang menjulang tinggi merupakan uap dan gas dan sebagainya. Yang ketiga adalah informatif. Ya, di dalam teks tersebut berisi informasi tentang erupsi Anak Krakatau yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, informatif di sini ditandai dengan sumber berita, yaitu sumber berita yang diperoleh dari teks ini adalah CNN Indonesia, yang merupakan salah satu kantor pemberitaan ternama di Indonesia. Yang keempat, berurutan. Dalam teks tersebut terdapat beberapa urutan peristiwa yang menyebar di beberapa paragraf. Juga ada urutan peristiwa yang muncul dalam satu paragraf, yaitu paragraf ke-6. Mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan menceritakan kembali atau memberi tanggapan terhadap teks tersebut. Nah, salah satu tanggapan itu dapat dilakukan dalam bentuk komentar. Dengan informasi yang sudah didapat pada bagian sebelumnya, kita dapat memberi komentar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memberi komentar, yaitu bentuk, isi, dan cara penyampaian. Secara khusus, pembagian komentar dapat dilakukan pada bagian berikut. Komentar terdiri atas dukungan, pertanyaan, saran, sanggahan, dan kritik. Anak-anak, kalian dapat membuat konstruksi. Anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Tetap semangat dan selamat belajar di rumah. Ibu berdoa semoga kalian semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.